Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menampilkan video edukasi tentang pengolahan sampah di kampus Pondok Meja Universitas Jambi. Nama saya Lili Suryani dengan NIM F1G321016. Saya Zikra Ulia Putra dengan NIM F1G323037. Saya Rena Reken dengan NIM F1G323032. Saya Amira dengan NIM F1G323029. Saya Zaitun Azahra dengan NIM F1G323035. Baiklah, silakan menyaksikan. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai pengelolaan sampah anorganik dan organik di kampus Pondok Meja. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, menurut Bapak bagaimana tingkat kesadaran sivitas akademika terhadap pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan kampus saat ini, Pak? Kesadarannya, Ya. sebenarnya kalau dilihat dari sebelum mengukur tingkat kesadaran, kita sudah berikan fasilitas yang ada. Iya. Ya, minimal dilihat dari itu kan kita bisa lihat apakah misalnya untuk sampah itu sudah ada pemilahan atau belum. Belum kan? Belum ada kan? Belum ada, Pak. Belum ada, cuma diomongkan di pojokan situ kan. Nah dari situ kan bisa kita paling nggak jadi gambaran kita kan. Sebenarnya kita nggak sadar itu kan merupakan mencerminkan tingkat kesadaran kita juga. Tapi kebanyakan kita kan tergantung dari fasilitas biasanya. Kalau nggak ada istilahnya tempat sampah yang dipilah-pilah, kita mau buang ke situ kan, bagaimana caranya? Itulah ya. Jadi kalau diukur tingkat kesadarannya, sedikit kita masih belum. Sudah masih. Lanjut pertanyaan yang kedua, Pak. Apakah Bapak pernah melakukan edukasi atau sosialisasi terkait pengelolaan sampah kepada mahasiswa? Kalau saya baru pernah. Pernah. Edukasi mungkin ada baiknya itu kerjasama dengan Lima. Ya, Lima. Paling nggak Lima kan sebagai pionir ataupun pion lah kalau dalam tahun dari terdepan ya. Bisa dimulai dari sana sebenarnya. Kalau secara aktif untuk memberi edukasi ya sebenarnya kita teknik lingkungan mau tidak mau kan harus tahu juga ya itu, dan realisasinya sebenarnya eksekusinya lewat Lima itu bagus ya, Lima. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak. Menurut pendapat Bapak, bagaimana sistem pengelolaan sampah anorganik dan organik yang ideal di lingkungan kampus? Ya, sebenarnya ini normatifnya sebenarnya ada dalam pemilahan ya, organik dan anorganik. Ya kalau sesuai teoritisnya kan organik kan tidak dipakai untuk recycle atau reuse lagi kan bisa untuk kompos atau mungkin untuk barang-barang yang bisa diciptakan dari organik. Kalau anor ya mungkin lewat teknologi yang lebih bagus lagi ya, karena anor kan berbeda dengan organik penanganan seperti itu. Lanjut soal berikutnya, apakah sudah ada kerjasama antara penelitian terkait pengelolaan sampah di lingkungan kampus? Belum tahu ya, maaf ya, karena belum semester ini ya. Makanya tadi dia belum tanyakan kan. Soal terakhir, Pak, apakah ada saran dari Bapak untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah di kampus Pondok Meja? Ya, sarannya mungkin kita awal dari lingkungan. Ya, sebagai banyak produksi kita juga harus baik di depan. Katakanlah kalau memang kita mau ada pemilahan sampah itu bisa. Di sini
kami akan melaksanakan wawancara untuk tugas besar dari mata kuliah kesehatan lingkungan, dan di mana wawancara ini akan kami tanyakan kepada salah satu mahasiswa teknik lingkungan. Oke, di sini kami sudah menjumpai salah satu mahasiswa teknik lingkungan, di mana perkenalkan namanya siapa? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vila Kasania, saya dari mahasiswa teknik lingkungan angkatan 2021. Nah, di sini kami mohon izin Kak untuk menanyakan beberapa pertanyaan seputar dengan pemahaman dan kesadaran serta perilaku dan juga partisipasi kita sebagai seorang mahasiswa dalam era untuk menghadapi masalah persampahan yang ada di kampus. Mungkin ada pun pertanyaan dari kelompok KB itu akan dipertanyakan oleh Regen. Baiklah, sebelumnya kita menanyakan pertanyaan yang pertama, yaitu menurut kakak, yang pertama, seberapa paham kakak terhadap konsep pemilihan sampah organik dan anorganik? Dari definisi kedua sampah ini, yang mana sampah organik ini merupakan sampah yang berasal dari bahan-bahan alami, yang mana salah satu metode pengolahannya yaitu dapat dilakukan dengan cara composting. Yang kedua yaitu sampah anorganik, yang mana sampah anorganik ini berasal dari sampah-sampah sisa kegiatan manusia sehari-hari seperti plastik dan lainnya, yang mana sampah anorganik ini dalam penguraiannya itu terbilang sulit. Nah, sampah anorganik ini dapat dilakukan pengolahan yaitu dengan salah satunya dengan menggunakan cara yaitu dengan mendaur ulang sampah tersebut. Baiklah. Pertanyaan kedua, apakah lingkungan kampus sudah tersedia tempat sampah yang terpisah antara anorganik dan organik? Sepertinya sudah. Setelah pertanyaan ketiga, bagaimana kebiasaan kakak dalam membuang sampah di lingkungan kampus? Untuk kebiasaan saya dalam membuang sampah di lingkungan kampus, itu yang pertama sebelumnya saya harus mengetahui bahwa sampah tersebut ini merupakan sampah organik ataupun anorganik. Apabila sampah itu organik, akan saya buang ke dalam tempat sampah organik, dan apabila anorganik, saya buang ke dalam tong sampah anorganik. Baiklah. Pernahkah kakak mengikuti kegiatan atau sosialisasi tentang pengelolaan sampah? Pernah. Pernah. Menurut kakak, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam mengelola sampah? Baik, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan, salah satu yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara membuat edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya dalam pengolahan serta pemilahan sampah baik organik dan organik untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang akan ada di masa yang akan datang. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Zaitun Azara dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini sebelumnya mohon izin ya Ibu untuk mewawancara Ibu dengan Ibu siapa dan dari staf apa Bu? Ibu Maimunah dan Cleaning Service. Nah, jadi Bu di sini kami ingin mewawancara Ibu tentang bagaimana sistem pengangkutan sampah yang ada pada kampus Pondok Meja Bu. Ya, sampah dibuang di TPA belakang, dan juga untuk pemilahan sampah anorganik dan organik itu dilakukan oleh Ibu atau dibuang secara langsung gitu Bu, tanpa adanya pemilahan? Dibuang secara langsung. Secara langsung tanpa ada pemilahan gitu ya Bu. Baik, di sini itu hasil wawancara dari kami. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Selamat siang. Si Bu. Kamu bilang aku Sekian tampilan video edukasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.